Sorry ass DJ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ojo lali like, share, komen, subscribe. Oke coy. Di channel Rifki Adi 01. Yuk konco-konco sedulur. Sekarang saya mau sharing ya, atau mau berbagi 9 kesalahan memelihara Canamaru. Nah, ya teman-teman, kesalahan yang pertama yaitu adalah memilih baby maru yang asal-asalan teman-teman. Ya, jadi kita itu kalau ingin keep progress Canamaru itu harus pilih bahan yang bagus teman-teman. Nah, gimana bahan yang bagus? Yaitu pilihlah cana di bawah ukuran 20 cm atau enggak pilih yang 10 sampai 15 cm teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman, ketika kita memilih baby Canamaru, kita lihat dulu. Kalau kita pilih yang ombyokan itu, kita harus benar-benar teliti teman-teman. Jadi kita pilih yang mentalnya bagus. Mentalnya bagus itu yang kalau di ombyokan itu biasanya di tengah-tengah akuarium atau di atas. Dia aktif, jadi pilih yang paling aktif. Dan satu lagi teman-teman, pilih yang barnya bagus. Jadi bar bagus itu bagaimana? Jadi itu bar yang simetris. Barnya itu simetris. Jadi andai kata kiri 5, kanan juga harus 5. Nah, jadi barnya itu nggak geser teman-teman, dari dorsal atasnya itu nggak geser. Jadi bagus untuk progres treatment bunga, warna itu juga cakep. Jadi kita nggak rugi ngekip lama-lama. Nah teman-teman, kesalahan yang kedua. Nah, kesalahan yang kedua itu kita ngekip ikan maru, akuariumnya harus jangan yang kecil. Ikan itu nggak sesuai sama tanknya. Jadi kita contohnya nih, kita punya tank ukuran 40-20, cuma ikannya ukuran size 25 atau 20 up. Nah, itu kekecilan teman-teman, itu juga nggak baik untuk progres cana kita. Nah, jadi teman-teman, jadi iku lho, golek akuarium itu 2 atau 3 kali ukuran ikan teman-teman. Jadi biar ikannya tuh biar gerak bebas teman-teman, biar gerak bebas, bisa mentalnya juga bisa jos gitu teman-teman. Jadi ukuran tank itu 3 atau 3 kali 2 atau 3 kali lipat ukuran ikan teman-teman ya, biar ikannya itu bisa gerak bebas, tidak menghambat pertumbuhan. Soalnya kalau tanknya kekecilan itu bisa bengkok tulang ikannya, bisa cacat nanti teman-teman. Untuk kesalahan yang ketiga, kita nyalain lampu itu 24 jam teman-teman. Nah, jadi alangkah baiknya dibagilah 12 jam hidup atau 12 jam mati, jadi separuh-paruh. Ya idealnya sih 6 sampai 8 jam lampu hidup. Jadi biar tidak cepat kotor. Nah, kalau punya saya ini yaitu kalau saya mau menikmati ya saya nyalain, cuma kalau enggak ya saya matikan teman-teman. Jadi jangan 24 jam. Ini saran aja teman-teman ya. Ya, untuk kesalahan yang keempat, jangan kasih makan setiap hari teman-teman. Nah, kenapa? Karena ikan jadi nanti bisa jadi mager teman-teman. Jangan kasih makan setiap hari dan jangan terlalu banyak.
idealnya itu 3 atau sampai 4 hari kalau Canamaru itu kasih makan, cuma jangan sampai buncit. Itu karena mempengaruhi bentuk badan nanti teman-teman ya, jadi nggak profesional, nggak ramping, jadi gendut gitu ikannya, dilihat juga kurang enak. Tapi ya selera orang beda-beda teman-teman ya. Kalau ikan saya kasih makan 2 sampai 4 hari sekali, seingat saya teman-teman. Yang penting jangan setiap hari. Yang kesalahan yang kelima. Yang kesalahan kelima adalah telat menangani penyakit teman-teman. Ya, ini ya sedulur ya. Ketika ikan kita sakit, jangan nunggu parah. Andai kata ada jamur, ada luka, langsung kita obatin. Andai kata lukanya nggak terlalu parah, kasih aja daun ketapang sama garam, atau enggak obat Methalin Blue. Nah, jadi kita jangan sampai telat ngobatinya, karena akibatnya bisa modar ikannya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita harus perhatian juga nih sama ikan kesayangan kita nih. Iya teman-teman, kesalahan ke-6 tentang pelihara Canamaru, tidak rutin ganti air teman-teman ya. Ya, karena bisa amoniaknya itu bisa meracuni ikan kesayangan kita teman-teman. Jadi harus rutin ganti air teman-teman, paling enggak 1 atau 2 minggu sekali jika tidak pakai filter teman-teman. Kalau pakai filter sebulan 2 bulan juga bisa teman-teman. Jadi tergantung kipernya ya, kadang juga ada kiper itu sampai 2 bulan 3 bulan emang khusus buat progres bunga atau warna, itu emang airnya nggak diganti-ganti teman-teman. Jadi gitu. Jadi untuk saran saya sih buat pemula, jadi seminggu atau 2 minggu sekali harus ganti air teman-teman. Nah, untuk kesalahan yang ke-7 teman-teman, ke-7 ya. Jadi ikan itu diletakkan di tempat yang sepi teman-teman, atau jauh dari lalu lalang keramaian, lalu lalang orang. Kalau kita pelihara Canamaru itu bagusnya di tempat yang sering rame atau sering diajak interaksi ikannya. Jadi jangan ditaruh tempat jauh, sepi ya, ikan kita bisa mager teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk sering dimainkan, ditaruh di tempat yang ya sering orang beraktivitas lah, biar ikan kita itu tidak takut sama orang teman-teman ya, biar nggak kagetan. Jadi mentalnya bisa mantap kayak gini teman-teman. Nah, jadi mentalnya itu bisa mantap teman-teman. Mentalnya bisa mantap, ikan bisa diajak main sama siapa aja. Kalau teman-teman kita mainan ikan, jadi enak teman-teman. Jadi jangan taruh di tempat yang sepi teman-teman ya. Nah, untuk kesalahan yang ke-8, cepat menyerah dalam progres Canamaru. Nah, jadi jangan cepat menyerah teman-teman ya. Kita nikmatin prosesnya, gimana jadinya ikan kita pelihara dengan penuh kasih sayang. Insya Allah teman-teman mantap nanti ikannya. Jadi kuncinya itu sabar, teman-teman ya, agar cana kita itu bagus ya. Kita jangan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi gitu teman-teman ya. Jadi kita nikmatin aja prosesnya, insya Allah nikmat. Nah, kesalahan yang ke-9, tidak dikasih tutup akuarium. Nah, ini fatal sekali teman-teman ya. Kita pelihara ikan Canamaru nggak dikasih tutup. Andai kata Canamaru kita lihat kecoa atau cicak,
bisa lompat dan akhirnya kering. Kalau kita tidur lelap, nggak ada yang tahu, kita nggak sadarin, tahu-tahu kayak ikan saya teman-teman ya, padahal lubangnya cuma dikit, udah diabu asbak rokok teman-teman. Ya Allah, ya gitulah suka dukanya pelihara ikan ya. Ya gimana lagi, emang yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi teman-teman ya kesalahan yang ke-9, lupa kasih tutup akuarium. Jadi sediakan tutup triplek atau kawat atau akrilik kayak gini teman-teman ya, agar menghindari ikan cana kita tidak lompat teman-teman ya. Ya teman-teman, nah itu sekedar info aja teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk sedulur konco-konco pecinta iwak galak, iwak gabus. Matur suwun sangat sampun nonton video iki. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.